Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali mendengar bacaan Injil Yohanes tadi. Kepada kita ditampilkan tentang firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman boleh kita artikan sebagai sabda yang telah menjadi manusia. Dalam Penginjil Yohanes tadi yang telah dibacakan, ditampilkan di situ bagaimana Yohanes melukiskan eksistensi dari peristiwa penjelmaan anak manusia menjadi manusia di dalam rahim Maria. Atau Penginjil Yohanes ini menggambarkan kepada kita akan suatu peristiwa inkarnasi, yaitu peristiwa Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Bunda Maria. Namun pada bagian tertentu, Yohanes juga melukiskan bahwa sabda yang telah menjadi manusia itu adalah terang yang menerangi kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ditampilkan juga di sana seorang tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis,
Jadi penginjil Yohanes ini menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang berseru-seru atau sebagai orang yang mengatakan akan kebesaran sabda Allah yang menjadi manusia itu, atau eksistensi dari sabda Allah yang telah menjadi manusia itu. Bahwa Yohanes dengan segala kerendahan hatinya mengatakan bahwa dia yang lebih besar daripadaku akan datang kepadaku, akan datang kepada dunia. Dan sesungguhnya eksistensinya itu sudah ada sebelum Yohanes. Tentu hal ini hendak menekankan Yesus sebagai Allah, atau Yesus sebagai Allah Putra yang telah menjelma menjadi manusia. Teman-teman yang terkasih, kalau diringkas secara umum bacaan tadi, penginjil Yohanes hendak menekankan akan eksistensi Yesus sebagai Allah Putra, atau akan eksistensi Yesus sebagai Allah yang datang ke dalam dunia, yang datang menyelamatkan manusia, atau bisa juga kita pahami Allah yang datang ke dalam dunia untuk memenuhi janji Allah atau janji yang disampaikan Allah kepada Abraham maupun kepada para nabi. Dan di sini bahwa Allah itu hadir di dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, eksistensi Yesus digambarkan oleh Yohanes dalam bacaan Injil ini menekankan akan kealahannya, menekankan akan posisi praeksistensi dari Yesus Kristus, bahwa dia itu adalah Allah yang juga terlibat di dalam kisah penciptaan maupun di dalam peristiwa-peristiwa lain yang di mana Allah bekerja di sana. Dengan demikian teman-teman yang terkasih, Yohanes dalam bacaan tadi menekankan kepada kita akan eksistensi Yesus sebagai Allah atau dimensi keilahian dari Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Dan tentunya teman-teman yang terkasih, dia hadir ke dalam dunia ini tentu membawa apa yang kita sebut dengan kasih. Nah, dia menunjukkan hukum yang paling utama, yaitu kasih. Tentu hukum ini bukan hukum yang dibuat oleh manusia atau hukum yang dikenal oleh manusia secara umum, tetapi memang hukum itu adalah hukum esensial atau hukum kodrat, hukum yang berasal dari Allah sendiri, kasih. Dengan demikian makna kasih yang dimaksudkan di sini lebih pada tindakan-tindakan manusia yang menampilkan kebaikan Allah, atau perbuatan-perbuatan manusia yang menampilkan kesediaan Allah atau kerelaan Allah untuk mencintai manusia apa adanya atau mencintai sesama apa adanya, tanpa harus melihat latar belakang, tanpa harus memberikan kategori-kategori, tetapi di dalam semuanya itu hukum itu berlaku secara universal untuk semua orang, untuk semua makhluk, dan juga kalau dibicarakan lebih luas untuk semesta ini. Dengan demikian hukum kasih itu merangkul semua. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil ini Yohanes mungkin mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa Yesus yang hadir ke dalam dunia atau Yesus yang telah lahir itu bukanlah manusia biasa, ya, atau bukan hanya terdiri dari dimensi kemanusiaannya, tetapi sesungguhnya dia itu juga adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga kita mempunyai suatu pemahaman yang penuh bahwa dalam diri Yesus itu memiliki dimensi kemanusiaannya sekaligus dimensi keilahiannya. Jadi hari ini Yohanes menggambarkan kepada kita akan dimensi keilahian dari Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, kita percaya kepada Yesus baik dia sebagai Allah Putra
tetapi juga kita mengakui dimensi kemanusiaannya. Karena dia dilahirkan oleh Bunda Maria, mengambil daging dari Maria, sehingga dimensi kemanusiaannya terbentuk di sana. Dan juga kita bisa melihat dimensi kemanusiaan Yesus dalam peristiwa-peristiwa ketika Yesus menangis, ketika Yesus menaruh belas kasihan, ketika Yesus meminta bantuan, atau ketika Yesus membutuhkan yang lain, para muridnya dalam perutusannya atau dalam menjalankan tugas perutusannya untuk mewartakan karya Allah ke tengah dunia ini. Semoga bacaan hari ini meneguhkan kita, meneguhkan iman kita akan Yesus sebagai Allah, tetapi sekaligus sebagai manusia. Semoga.